Kita timbang ini berapa? Ini berapa ini kira-kira? Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Dari wis 11 weh. Mantap jiwa, 11 kilo 3 on ya teman-teman. Ternyata prediksi saya bagaimana? Lebih anjuran 10 kilo. Nah ini ya teman-teman, jadi dari bibit yang ukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Xboot. Yuk, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini di suasana pagi yang cerah ini ya teman-teman. Alhamdulillah kondisi cuaca yang sangat cerah. Ini kami hari ini mau membongkar porang yang dulu kami tanam dari bibit ukuran 4,9 hampir 5 kilo lah ya teman-teman. Kita mau lihat hasilnya akan seperti apa kalau pohonnya sudah hilang teman-teman, karena sudah dorman lama. Terus sebenarnya mau kita bongkar kemarin-kemarin ya, sudah lama, cuma menunggu tanahnya agak kering karena masih ada hujan-hujan seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Nah ini karena hujannya masih datang terus, cuma ini porangnya sudah tidur lama ya, karena si Gembrot ini penasaran. Si Gembrot sudah penasaran, akhirnya minta ngajak bongkar yang porang ini. Oke lah ya, karena kita pengen tahu sebesar apa nanti. Sip, kita akan coba bongkar langsung saja ya. Hari ini kita bongkar ya. Oke, sip. Ya wes, ayo bismillahirrahmanirrahim. Kita bongkar ya Kak. Nyangkolnya jangan dulu ya, jangan dari tengah Kak. Agak sana Kak, agak sana Kak. Nah, agak sana Kak. Sip. Yuk. Terus, nah ini dulu tanahnya ya teman-teman. Kita jangan terlalu mepet Kak, jangan terlalu mepet. Nah, ini dulu tanahnya kami kasih pupuk kandang yang sudah difermentasi, terus kemudian kami kasih apa namanya, sekam, abu dan arang sekam padi. Jadi tanahnya ini sudah benar-benar gembur waktu itu kami bikinnya. Cuma nanti pertumbuhannya akan seperti apa, kita akan lihat hasilnya. Dong ting deng. Jadi teman-teman yang ingin menanam dari bibit umbi super ya, besar-besar gitu ya, ya standar ukuran umbi produksi lah ya. Nanti insya Allah nanti cerminannya juga akan kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kita nggak tahu sih sebesar berapa. Nah ini bedanya kalau bibit umbi dengan bibit katak itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau bibit katak itu dia bisa tumbuh berkali-kali lipat ya. Misal bibit katak yang ukuran satu bijinya itu ada yang 10 gram atau ada yang 20 gram kayak gitu. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan, pas di tengah pelan-pelan. Itu dia bisa tumbuh bisa berkali-kali lipat karena pertumbuhannya memang sangat maksimal. Awas pelan-pelan. Itu dulu yang kami kasih. Awas pelan-pelan Kak, pas di tengah pelan-pelan. Kami kasih obat fungisida ya, karena ada gejala-gejala kena jamur, jadi biar nggak merembet semakin luas. Nah ini bisa dilihat teman-teman, tanahnya gembur sekali. Awas pelan-pelan kalau sudah mendekati ke bawah Kak. Biar nggak ketonyek ya, biar nggak ketojel-tojel nanti. Auto kerowak. Jadi kalau bibit pelan-pelan pakai tangan kalau sudah itu sudah kelihatan. Jadi kalau bibit ini mantap. Kalau bibit, nah itu tanahnya gembur sekali ya teman-teman. Ini udah kelihatan. Oke, kita lihat nanti sebesar apa. Jadi kalau bibit
katak itu dia bisa pelan-pelan kakak itu pelan-pelan kalau sudah mendekati pakai tangan. Nah ini ya teman-teman, ini bedanya calon petani milenial dengan petani yang kid zaman old. Kid zaman old itu kalau sudah kayak gini hati-hati, tapi kalau petani milenial ya pokoknya gobras gabrus kerowak kabeh gak apa-apa. Karena mereka nggak terbiasa di terjun ke lapangan dulunya, beda sama kalau generasi saya itu biasa ngedos di sawah. Oke sip, coba di korek-korek terus tanahnya kak, yang sebelah sini samping-samping itu dikerui. Nah itu ada bekas sekam-sekamnya ya teman-teman, yang sudah terlihat itu kurangnya. Jadi bedanya bibit katak sama bibit umbi itu seperti ini teman-teman. Kalau katak itu bisa dia tumbuh berkali-kali lipat ya, kadang ada yang 10 kali lipat, ada yang 20 kali lipat, bahkan ada yang sampai berapa puluh kali lipat. Itu ibaratnya bibit dari ukuran satu bijinya berapa gram itu dia bisa berubah jadi umbi sebesar 2 kilo, 1,5 kilo. Itu artinya kan sudah berkali-kali lipat. Tapi kalau sudah dalam bentuk umbi dia nggak bisa ya teman-teman. Misalnya ya kayak gini, kita tanam ukuran waktu itu bibitnya 5 kilo, hampir 4,8 4,9 kilo. Kalau dirumuskan seperti bibit dari katak, harapannya untuk bisa 10 kali lipat misalnya, berarti kan dia harus sebesar 50 kilo, kan nggak mungkin itu. Jadi kalau semakin besar itu dia pertumbuhan penambahannya nggak deret hitung ya, nggak deret ukur, maaf, tapi deret hitung. Jadi 1, 2, 3, 4 pertumbuhannya begitu. Tapi kalau yang masih bibit katak kecil itu dia bisa deret ukur lah istilahnya begitu. Nah ini sama, ini mudah-mudahan besar ini. Yang bawahnya kak, tanahnya keruk dulu, dan tangannya adik bisa masuk. Oke. Mantap jiwa. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang udah cocok tanam dari ukuran umbi produksi ya, nanti dia akan berkembangnya beratnya 1,5 kali lipat, 2,5 kali lipat, semakin besar. Dia nggak beda jauh sama manusia teman-teman. Manusia itu kalau sudah usianya di atas 20 atau di atas 15-18 tahun itu dia pertumbuhannya tidak sefantastis kalau yang masih pelan-pelan. Agak terapkan jurus petani kalem. Jadi kalau bedanya sama dengan bibit katak itu ya layaknya seperti sebelah sana, dibersihin juga kiri kanannya, awas itu ada perangnya. Kayak anak kecil ya, dari anak-anak gitu dia pertumbuhannya kan cepat, itu tinggi, gemuk gitu. Tapi kalau sudah usia di atas 18, 17, 20 tahun gitu sudah lain pertumbuhannya itu. Per tahunnya itu tumbuhnya ke atas itu nggak sampai bersentimeter bersentimeter, tapi cukup dalam 1 tahun itu mungkin cuma 1 cm. Tapi kalau masih anak-anak usia pertumbuhan yang sangat maksimal gitu, jadi ya dia cepat, dalam 1 tahun dia bisa modot 5 cm, ada yang bisa modot 10 cm. Ya sama, bibit kurang pun seperti ini. Kalau kurang yang ini ada ulat enggoknya ini teman-teman. Jadi kalau yang bibit semakin besar, dia pertumbuhannya tidak seperti bibit dari katak perang. Di penambahannya kadang cuma 1 kalinya, 2 kalinya itu sudah bisa, 2 kalinya itu sudah luar biasa. Kalau untuk umbi yang ukuran super loh ya, yang besar-besar, yang di atas 3-4 kilo kayak gini ya teman-teman. Nanti kita timbang ini mas bro, berapa kira-kira ini? 10 kilo. Mantap jiwa. Jadi di sini kita bisa ambil pembelajarannya ya teman-teman, kita bisa ambil ilmunya. Jadi paling efektif itu kita harus tanam dari bibit ukuran berapa. Nah disinilah nanti kita bisa mengambil pembelajarannya. Artinya begini, contoh misalnya gaprok pol ngisor kak, yes, ojo ngono, kok kena kok, yes gak apa-apa, sana bersihin dulu. Jadi artinya begini teman-teman, kalau teman-teman misalnya nanam katak
ukuran 1 kilo isi 150, 200, 100. Nah itu kan satu musim dia bisa mencapai 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang 1 kilo 2 on, ada yang 8 on ya. Mungkin kalau yang subur banget itu bisa sampai 2 kilo. Nah itu tergantung kondisi perawatan. Nah disitulah kita nanti bisa menentukan bibit apa yang akan kita pakai untuk kita tanam dalam berbudidaya tanaman porang. Karena apa? Dengan pemilihan bibit yang tepat maka kita akan tahu hasil atau target yang mau kita capai. Ya kalau kita nanamnya umbi ukuran besar, super dia satu musim bisa tumbuh jadi sekian kilogram kan begitu. Tapi kalau yang dari kata super dia bisa tumbuh menjadi sekian kilogram. Nah, pelan-pelan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bagaimanakah pertumbuhannya? Bagaimanakah? Pelan-pelan bro, pelan-pelan. Oke. Coba pegangin Kak Putra, kamu Kak yang besar Kak. Seberapa itu? Banyak. Ada yang kayak emblonyok, berarti ada yang kena jamur mungkin bawah. Oh enggak, ini yang dulu dari umbi bawaannya. Jadi dia umbi sudah membusuk. Nah itu toh yang sudah busuk. Oke, kita siram dulu apa kita timbang dulu? Cuci dulu. Cuci dulu. Oke sip. Tanahnya ikut ketimbang. Oh iya tanahnya ikut ketimbang ya nggak valid nanti. Di mana Kak? Belakang masih. Ayo. Oke ya teman-teman. Jadi apa namanya? Itu tadi. Jadi kita teknik dalam apa namanya? Memilih bibit itu menentukan hasil yang akan kita peroleh. Nah, ini sisa-sisa polybagan ya dulu teman-teman. Masih seger-seger gini. Ternyata yang saya pikir nggak tumbuh, dia masih tumbuh. Oke. Sip. Kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, yang di sebelah sini ini yang apa namanya? Sudah pada dorman juga. Ini cabai-cabainya ini alhamdulillah subur-subur teman-teman. Ya bisa dilihat ya teman-teman, cabai-cabai seger-seger semua ini. Porangnya sudah pada tidur. Woi, ini kita cuci. Baju Kak. Nah, jadi dengan seperti ini nanti kita akan tahu pilihan-pilihan bibit yang akan kita apa namanya tanam nanti harus yang seperti apa. Oh ini gedenya seperti ini teman-teman ya. Ini dulu keluar 2 batang ya teman-teman, 2 batang. Yang satu dulu kena jamur, yang kecil ini akhirnya dia lanjut energinya untuk membesarkan yang sebelahnya. Nah, jadi kalau misalnya nggak mati mungkin ya dua-duanya ini bisa gede semua. Ini sudah akarnya sudah kering semua ya. Jadi sisa-sisa akar yang masih ya putih gini cuma nggak banyak lah. Yang lainnya sudah ini semua sudah kering semua. Yang bersih Kak, cuci yang bersih. Pomproti. Geser ke sana Kak Jan. Pelan-pelan. Oh cuci anak Kak. Cuci seret nggak luka loh. Pelan-pelan. Sip. Wah. Kita bersihkan, kita cuci. Jadi teman-teman yang ingin menanam dari bibit umbi super, umbi besar, umbi produksi, dia secara harga per kilonya lebih murah ya teman-teman. Jadi per kilo misalnya umbi produksi itu harganya cuma 8.000, 9.000 atau 10.000. Cuma secara jumlah bijinya nanti dengan 1 ton misalnya kita pilih yang 2 kilo ya kita cuma dapat 500 biji. Cuma masalahnya begitu saja nanti. Oke, yang bersih ya. Oke, ayo jam besar. Sip, mantap. Ini yang dulu bekas saya kasih obat jamur ya. Ini ada kelihatan biru-birunya. Alhamdulillah, ini dari berat 5 kilo ini akan berubah menjadi berapa? Kan kita lihat. Kakak, nyiapin timbangannya Kak. Timbangannya nyala nih. Oke. Mantap. Berapa kilo ini? 10 kilo. Mantap. Balik lagi Kak Jam. Pelan-pelan, kalau balik pelan-pelan. Biar nggak rusak ya.
Oke. Ini betul. Ya, enggak apa-apa. Hop. Itu sisa umbi dulu, bibitnya sudah habis di timbangannya. Udah, jam bawa ke sana jam. Nah, ini sudah bersih dari tanah ya teman-teman, sudah bersih dari tanah, sudah bersih dari kotoran-kotoran. Bersih. Ini kita akan coba timbang berapa besarnya. Pelan-pelan bro. Ini yang sudah, sudah ada yang pada Durman loh, ini yang pada nemu kata ini, alhamdulillah nemu kata. Sudah Durman. Ini cabenya juga. Seger-seger ya teman-teman cabenya. Oke. Oh, ini terongnya subur, cabenya subur ya teman-teman. Jadi ini bisa ditumpang sari. Kita timbang ini berapa. Ini berapa ini kira-kira. Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 11 weh. mantap jiwa, 11 kilo 3 on ya teman-teman. Ternyata Nah, prediksi saya bagaimana? lebih. Anjuran 10 kilo. Nah, ini ya teman-teman, jadi dari bibit yang ukuran kami tanam itu 4. bisa naik jadi 2 kali lipat lebih. Nah ini Pak Diro, nah ini. Mantap jiwa. Ini kita siapkan untuk rak-rak penampungan. Ini beda di lokasi yang satunya ya teman-teman. Kalau yang di lokasi satunya kemarin sudah jadi, cuma yang di sini kita coba bikin rak model sliding. Coba Pak D, prakteknya Pak D. Model sliding ini memudahkan kita dalam pemanenan. Nah, kayak gini teman-teman. Masukin lagi yuk. Nah, jadi kita lebih mudah untuk keluar masuk barang, itu lebih mudah teman-teman. Jadi lebih mudah keluar masuknya, kita mau ngambil mau ini lebih gampang. Nah, ini kata-kata sudah kami sortir, kami seleksi ya teman-teman. Ini dari ukuran kata super, ini rata-rata 1 kilo isi 100 sampai 150, ada yang di bawah 100 juga. Ini insya Allah untuk persiapan tanam di musim tahun ini kita siapkan rak ini mampu menampung hampir 1 ton ini. Insya Allah lah, nanti kita bagi-bagi terus ilmunya, kita bagi-bagi terus pengalaman kami dalam berbudidaya tanaman porang. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara yang kita lakukan dengan maksimal, ini menggunakan areng sekam ya teman, areng dan abu sekam yang kami kasih banyak-banyak, ini bisa maksimal. Jadi bisa diambil ilmunya, bisa dipetik pembelajarannya. Intinya tanah yang gembur, tanah yang kerokos, yang subur itu pertumbuhan orang akan semakin oke. Tolong Pak D, cedak no, kene deh Pak D. Angkat ya. Wih, mantap jiwa. Miring dong ini Pak D. Nah, ini besarnya nih, bayangkan ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sip, mantap. 11 kilo dari bibit ukuran 4,8 hampir 5 kilo. Kita lihat nanti perkembangan yang lain dari hasil bongkar tanaman porang yang ada di kebun. Sip, terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami, belajar bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat yang baik dan semakin banyak memberikan keberkahan. Amin. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Xmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.